Hello, grade 7. We will continue our lesson civic, and our lesson civic now is about pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. In this part, kita akan melihat secara lebih dalam bagaimana Undang-Undang Dasar itu disahkan lewat proses-proses tertentu. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana BPUPKI membuat rancangan undang-undang itu. Nah, BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 kemudian dibubarkan setelah selesai dengan tugasnya. Dan sesudahnya dibentuklah PPKI dengan ketuanya Soekarno. Nah, adapun tugas dari PPKI adalah satu, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua, melanjutkan hasil karya BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Indonesia. Dan selain itu, PPKI juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. PPKI itu beranggotakan 21 orang, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Nah, salah satu agenda dalam sidang pertama ini adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Secara lengkap, sidang pertama ini menghasilkan beberapa keputusan. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang tugasnya adalah membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan oleh UUD 45 itu terbentuk secara resmi. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dari rancangan awalnya karena terdapat beberapa perubahan, yaitu 1. Mengganti istilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar. 2. Kata mukadimah diganti dengan pembukaan. 3. Mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. 4. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini diusulkan dihilangkan dan diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. 5. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat ini diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan keenam, usulan perubahan terhadap rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 6 ayat 1 berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Selanjutnya, Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam sidang ini melalui 2 tahap, yaitu pengesahan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang terdiri atas 4 alinea, dan kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Undang-Undang 1945 kemudian dilengkapi dengan bagian penjelasan. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea, yaitu tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.
My dear student, itulah proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI dengan mengalami beberapa perubahan. Nah, next we will see another lesson about our civic. And I hope I will see you again in a very good time. See you again next time. Bye.